seni mengelola masalah. Saya yakin semua yang datang ke sini, ini hampir 98% itu orang-orang yang bermasalah. Nah, nanti hari ini kita akan belajar masalah itu apa sih gitu loh. Terus bagaimana cara mengelola masalah kan gitu. Karena selama ini banyak orang belum paham masalah itu disebabkan oleh apa. Ya, terus bagaimana cara menghadapi masalah kan begitu. Bapak sekalian, jadi masalah itu kalau kita lihat bahwa terjadinya itu karena dua hal ya, karena dua hal. Nanti Bapak Ibu semua nanti bisa lihat selama ini yang dialami ini nanti karena apa gitu ya. Jadi masalah itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama, di dunia ini ada hukum namanya hukum menabur dan menuai. Ya, jadi masalah itu disebabkan yang pertama adalah karena taburan. Nah, taburannya dimulai dari mana? Taburannya dimulai dari pikiran. Ingat-ingat ya, jadi taburannya dimulai dari pikiran. Jadi dari pikiran ini, ya nanti pikiran kita ini positif atau negatif, pikiran kita itu baik atau buruk, nanti akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, cara kerjanya begini cara kerjanya. Kalau kita punya memikirkan sesuatu, entah itu baik atau buruk, pikiran itu akan mempengaruhi perkataan. Ingat-ingat ya. Jadi pikiran itu akan mempengaruhi perkataan. Dari perkataan akan mempengaruhi sikap. Jadi pikiran yang baik atau yang buruk tadi, nanti kita lihat nanti ya. Pikiran kita selama ini baik atau buruk, nanti kita lihat nanti. Dan ini ada hubungannya dengan nasib, dengan kehidupanmu sekarang ini, dengan masalah kehidupanmu kan gitu. Jadi apapun yang kita pikirkan, itu nanti akan terwujud melalui ucapan. Ucapan akan mempengaruhi hati. Hati ini nanti bicara sikap. Sikapmu itu akan mempengaruhi tindakanmu. Nah, tindakanmu yang berulang-ulang tadi itu akan menghasilkan hasil akhir yang disebut nasib. Atau dalam kehidupan ya, karena banyak orang bernasib buruk, akhirnya menjadi apa? Masalah. Jadi masalah itu dimulai dari apa tadi? Pikiran dulu. Orang kalau pikirannya selalu negatif, nanti perkataannya juga negatif. Sikapnya otomatis juga negatif. Kalau sikapnya negatif, tindakannya pasti negatif. Terus hasil akhirnya apa? Negatif. Nah, ini masalah. Jadi dimulai apa? Dari pikiran. Makanya ada satu ayat yang mengatakan, aku tergantung prasangka hambaku. Prasangka itu apa? Prasangka ini dengan pikiran loh. Ini prasangka ini. Kalau kamu selalu berprasangka negatif terhadap kehidupan, yaudah, itu terwujud apa? Melalui perkataanmu. Wah, gara-gara wong sing ngomongane iki apa gak enak. Iku sumbernya apa? Suka pikiran. Lah dari perkataan dia mengaruhi sikap, mengaruhi hati, ya. Hati ini podo iku sini kan itu. Dari hati akan mengaruhi tindakan. Tindakan yang berulang-ulang tadi itulah menghasilkan hasil akhir yang disebut dengan nasib. Nah, nasib buruk ini akhirnya menjadi apa? Masalah kan? Kalau nasibnya apa? Gak apa-apa kan itu. Seringkali banyak orang mengalami nasib buruk atau yang dikatakan apa? Sial kan itu kan? Nah itu bermulanya dari pikiran tadi. Nah, contoh ya, banyak orang itu tadi bukannya selalu berpikir positif, tapi banyakan negatif. Kebanyakan suudzon atau khusnuzon. Suudzon kan? Nah, sikap suudzon tadilah yang mempengaruhi apa? Perkataan. Perkataan mempengaruhi sikap hati. Sikap hati mempengaruhi tindakan. Tindakan berulang-ulang menjadi sebuah nasib. Nanti dicek ya dalam kehidupanmu selama ini, kalau sekarang ini ada masalah, dicek dulu. Apakah ini dari hasil dari pikiran yang selalu negatif tadi gitu loh. Oke, kemudian ada masalah yang kedua. Masalah itu sebuah proses. Jadi kalau Pak, saya sudah berpikir positif, saya sudah melakukan kebaikan, tetapi kok saya mengalami masalah kan gitu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu sudah melakukan hal yang terbaik, pikiran baik, tindakan baik, kok mengalami hal yang tidak baik, itu dimaknai sebagai suatu proses. Tadi kalau kita sudah melakukan berpikir baik,
ya, berkata baik, berperasaan baik, bertindak baik kok hasilnya belum baik. Nah, itu namanya proses. Nah, proses itu begini ya. Proses itu namanya diproses. Itu kira-kira setelah selesai proses itu jadi baik atau enggak? Jadi baik ya. Jadi dimanai tadi kalau kita sudah melakukan kebaikan, kita sudah melakukan sesuatu yang benar, kok ada kejadian yang tidak baik yang kita alami. Nah, itulah namanya proses. Proses itu pasti ya nanti endingnya adalah kebaikan. Ya, tak gambarkan gini, nah, proses itu ya. Ini saya punya batu permata. Ini dulu sebelum diproses itu seperti batu biasa. Itu taruh di jalan tuh orang nggak akan melihat. Orang nggak akan tahu bahwa itu batu permata kan gitu. Terus campur kerikil ya kayak kerikil, kadang tidak wong ya, kena kotoran kan itu. Diinjek-injek orang kena kotoran. Tetapi ketika batu tadi diproses, ya prosesnya apa? Prosesnya dibakar. Dibakar itu untuk memisahkan mana yang buruk, mana yang baik. Kotoran-kotoran dipisahkan. Setelah dibakar, digerinda, ya, dipotong-potong. Setelah dipotong-potong, diamplas. Amplasnya yang paling kasar. Nah, kira-kira proses itu menyakitkan nggak? Menyakitkan. Tetapi karena si batu tadi mengikuti proses, akhirnya menjadi sesuatu yang bernilai. Ya, sekarang ini bedanya ini. Ini hasil dari proses ini. Ini hasil dari proses. Nah, ketika ini hasil dari proses, ya udah sekarang tempatnya pun berbeda. Tadi sebelum diproses tempatnya campur dengan batu yang lain, diinjek-injek, ya, kena kotoran. Setelah selesai diproses, tempatnya aja berbeda, ya. Tempatnya apa? Di jari manis. Jari aja milih yang manis, ya. Kemudian yang pakai juga apa? Yang pakai orang ganteng-ganteng, orang cantik-cantik gitu ya. Nah, karena apa? Melalui proses tadi. Oke, jadi diingat-ingat dulu ya. Nanti dicek dulu dalam kehidupan kita ini. Masalah yang kita alami ini apakah akibat dari taburan buruk? Taburannya mulai dari pikiran tadi atau karena itu proses? Ingat-ingat, Tuhan tidak pernah menguji. Selama ini kalau banyak orang ngomong, wah aku diuji Tuhan gitu ya. Tuhan tidak pernah menguji. Ya, banyak orang tadi berkusnusan sama Tuhan. Wah aku dicobai Tuhan. Tuhan kasih cobaan saya sangat berat. Enggak, Tuhan nggak pernah menguji. Tuhan nggak pernah mencobai. Itu dilihat dulu hasil dari taburanmu, ya, dari kamu selalu berpikir negatif tadi, atau itu proses itu loh. Jadi aja gampang nyalahi Gusti Allah kan itu. Barangkali banyak orang tadi, Pak saya itu diuji Tuhan sangat berat sekali. Pak cobaan saya itu sangat berat, beruntun. Hasil nyobai siapa? Tuhan Pak. Ingat-ingat, Tuhan tidak pernah mencobai umatnya, tidak pernah menguji umatnya. Karena sifat Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sekarang yang Maha Pengasih, Maha Penyayang suka hukum nggak kira-kira? Enggak. Wong Maha Pengasih, Maha Penyayang kok. Sekarang Anda aja wong tua sing kakean dosa atau hukum anae. Ya ora? Apalagi Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha. Nah, tapi seringkali banyak orang tadi pikirannya masih negatif. Gitu loh. Masih berprasangka buruk. Nah, jadi mulai hari ini tadi nanti kita akan cek ya. Nanti ada solusinya nanti. Nanti semua ada jawaban. Tapi sekarang kenali dulu masalah yang ada dalam dirimu. Ya, maka hari ini judulnya apa? Seni mengelola masalah. Seni itu ujung-ujungnya baik atau enggak kalau seni? Baik. Maka nanti semuanya akan menjadi pribadi-pribadi yang indah. Ya, sekarang kita mau bicara yang berhubungan dengan taburan ya. Masalah yang disebabkan oleh apa yang kita tabur. Karena apa? Kita selalu berpikir negatif. Gitu. Orang percoyonan berpikir negatif kan itu. Bapak sekalian, di dalam hidup ini semua berpasangan ya. Ada baik, ada buruk. Ada hitam, ada putih. Ada terang, ada gelap. Ada kaya, ada miskin. Kan itu. Tapi seringkali banyak orang itu selalu melihat sisi negatifnya daripada sisi positif. Bapak sekalian disadari bahwa dalam hidup itu semuanya berpasangan. Tapi seringkali banyak orang itu selalu melihat sisi buruknya daripada sisi baiknya. Contoh ya, kita lihat yang tahun ini aja, banyak orang kemarin melihat tahun 2023 apa prediksi banyak orang. Tahun apa tahun 2023? Resesi, krisis, tahun gelap gitu kan. Tadi diingat loh, semua berpasangan loh.
Kenapa nggak melihat sisi yang baiknya? Pasti ada sisi baiknya kok. Gitu loh. Tapi banyak orang cenderung melihat sisi negatifnya. Makanya saya sebagai bapaknya orang banyak, saya sebagai pemimpin, saya memberikan cara pandang yang berbeda. Maka masuk tahun 2023 saya umumkan adalah tahun panen raya dan tuaian besar-besaran terjadi. Kenapa saya mengajak anggota keluarga saya, keluarga besar BLN, itu untuk melihat sisi yang positif. Ya, yang lain melihat tahun resesi. Ya. Saya mengajak anggota saya, keluarga besar saya, ini tahun resepsi. Bukan resesi kan itu. Sekarang kalau banyak orang mengatakan di masa pandemi, banyak orang jatuh miskin. Nah, saya mengajak anggota saya, jangan jatuh miskin. Ya, ayo naik menjadi kaya, gitu loh. Kan berpasangan tadi. Ingat-ingat ya, semua kejadian itu, apapun bentuknya, mau bencana alam, mau pandemi, mau yang tidak baik lah ya, apapun bentuknya, itu cara semesta untuk membuat keseimbangan. Jadi di mana bencana alam itu adalah cara semesta untuk membuat keseimbangan. Misalnya kita lihat bencana. Di saat bencana itu terjadi perubahan. Ada orang kaya yang menjadi miskin, tapi sebaliknya ada orang miskin yang menjadi kaya. Krisis moneter 98, saya masih ingat itu. Ya, banyak orang kaya menjadi miskin. Tapi sebaliknya, banyak orang miskin yang menjadi kaya. Maka saya setelah ketemu habis masa krisis itu, banyak orang ngomong gini, oh iya, untung ada krisis moneter tahun 98. Kenapa? Kalau nggak ada krisis, dia selamanya jadi karyawan. Ketika ada krisis, dia di PHK, akhirnya apa? Dia jadi pengusaha. Nah, kuncinya apa? Tergantung tadi, menabur kebaikan. Dia memanai semua itu baik. Ya, tadi kuncinya adalah bagaimana kita menabur melalui pikiran tadi. Jadi hal yang buruk pun kalau kita berpikir positif, hasilnya pasti positif. Tadi saya sebagai seorang konsultan, saya katakan ya, ada 8 sektor masalah kehidupan, tapi 2 terbesar masalah banyak orang. Nomor 1 adalah masalah keuangan. Ini menduduki peringkat pertama. Nah, ini termasuk wajah-wajah yang sedang mengalami itu ya. Yang kedua adalah masalah asmara atau rumah tangga. Ya, ini masalah banyak orang itu tadi ada 8 sektor, tapi 2 terbesar adalah keuangan dan masalah asmara atau rumah tangga. Nah, sekarang kita akan lihat apakah taburanmu yang berhubungan dengan keuangan. Bagaimana konsep pikiranmu yang berhubungan dengan uang. Karena ini akan nanti menjadi apa yang dialami banyak orang sekarang ini. Oke, banyak orang selalu berpikiran negatif tentang uang. Ayo kita cek ya, selama ini kita berpikir positif atau negatif tentang uang. Siapa yang sering mengatakan bahwa uang itu menjauhkan persaudaraan? Mayoritas ya, uang itu menjauhkan persaudaraan. Kemudian uang itu meretakkan pertemanan, ya. Uang itu lebih banyak membawa orang jatuh dalam maksiat atau dosa. Ya. Uang itu besok mati tidak dibawa. Ya. Uang kalau dapatnya cepat, habisnya cepat. Ini taburan ini. Anda sedang menabur hal yang buruk tentang uang. Beda, Anda berpikir buruk tentang uang, akhirnya perkataannya tadi berwujud dalam perkataan. Sinis loh, Allah besok uang mati gak dibawa itu kan karena manjep-manjep. Ya ra? Oh lo kerja dari wangi bali bengi ngopo, sok duit mati lagi digowo itu. Kira-kira duitnya barang apa elek iku? Jelek kan? Nah, sekarang kalau Anda berpikir buruk tentang uang, akhirnya perkataan Anda tadi berwujud seperti itu. Ya, duit itu cepet dah ya cepet. Kalau sing ngomongnya yang lebih ngeri, duit setan pangan. Nah, berarti dolan didit wong iki. Berarti awakmu dolan didit wong iki didit setan kok. Ya ra, jadi kalau selama ini ra didit yo pantes. Karena Anda enggak pernah ngomong itu uang saya kan itu. Uang demit tuh. Pangan setan ya wis akhirnya dolan didit akhirnya kan itu. Ya, terus ada lagi yang ngomong, sakjane iki hasilku oke ya. Sebenarnya hasil itu banyak, tapi kok selalu kurang kan gitu. Kemudian yang lain nimpali, iya tuh aku juga gitu tuh. Gitu. Benar nggak? Ya, selama ini ternyata kita sering menabur
pikiran negatif tentang ya wes akhirnya dolan didit. Oke, yang kedua ya, ketika banyak orang melepas uang di dalam kehidupannya untuk apapun, contohnya untuk bisnis ya, untuk bisnis atau untuk ikut program yang lain. Banyak orang ketika melepaskan uang, pikiran yang muncul tuh banyak negatifnya atau positifnya? Negatifnya. Apa dikatakan kalau ketika pas kita melepas? Ngona hilang, piye? Ya. Ngona rugi, piye? Ngona dihapusi, piye? Itu pikiran. Anda menabur. Anda sedang menabur keburukan. Anda sedang menabur apa? Menabur kekurangan, menabur kerugian, menabur kehilangan. Itu yang Anda tabur gitu loh. Karena sampai tadi banyak orang tadi ketika melepas uang selalu berpikir negatif. Akhirnya ya apa? Hilang tenan dong, taburanmu hilang tadi kok. Ya dihapusi karena apa? Mau taburannya nggak mau dihapusi, nak dihapusi piye kan itu. Jadi semesta itu melihat apa yang kita katakan dan kita rasakan. Kalau nak ngomong nak dihapusi piye, artinya penara itu. Artinya enak nggak? Gak enak loh. Mau nak rugi piye, itu artinya gak enak loh. Nah, itulah taburan ya, itulah taburan. Nah, selama ini tadi banyak orang lebih berprasangka buruk terhadap uang. Nah, jadi kalau nanti kita cek ya, tadi masalah kita tadi apakah dari taburan kan itu kan. Nah, tapi kebanyakan kalau saya melihat dari taburan ya, bukan proses, tapi nanti endingnya pasti enak karena apa? Ini seni. Seni mengelola masalah. Seni itu pasti nanti hasilnya indah. Ini saya dampingi ya. Seni hasilnya pasti indah. Jadi cara merubahnya gimana? Ya mulai sekarang, tadi ini kalau di bahasa umum apa bahasanya? Ada hukum karma. Karma itu semua dari pikiran dulu. Ya, ada karma baik, ada karma buruk. Nah, karma itu dimulai apa? Dari menabur di pikiran tadi loh. Pikiran mempengaruhi perkataan, perkataan mempengaruhi sikap. Sikap itu bicara hati, sikap mempengaruhi tindakan. Nah, tindakanmu ini ada karma-karma buruk itu kan? Nah, dari tindakanmu itulah menghasilkan hasil akhir yang disebut dengan nasib. Oke, berarti sekarang tinggal merubah. Di semesta itu gini, Bapak sekalian ya. Karma negatif, karma buruk, itu seperti saldo bank. Ya, ketika kita menabur karma negatif itu berarti apa? Saldo ini minus. Jadi seperti kaya wong nabung ning bank lho. Ya, ketika kita selalu menabur karma negatif, karma buruk, berarti apa? Saldo ini minus. Nah, terus bagaimana cara membuat saldo itu menjadi balance? Tidak, sekarang kalau udah tahu ilmu ini, sekarang mulai mengimbangi dengan karma baik. Katakanlah saldo kita minus gini ya. Nah, kita melakukan karma baik. Begitu ada karma baik yang kita lakukan, ini mengurangi saldo minus tadi. Ya, dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan, saldonya akan segera balance. Ketika udah balance, nanti kembali ke nol nanti ya. Kalau udah nol itu gampang untuk ngepluskin nanti. Terus melakukan karma baik terus. Kebaikan-kebaikan terus. Nah, karma baiknya melalui apa? Melalui pikiran juga. Merubah, mulai memasukkan pikiran-pikiran yang positif. Ya, kemudian perkataannya positif, hatinya positif, tindakannya positif. Nah, karma baik itu artinya apa? Karma baik itu menebar kasih. Itu karma baik. Melakukan kebaikan-kebaikan. Melakukan kasih. Nah, kasihnya kepada siapa? Ya, Tuhan katakan ya semua makhluk ciptaannya itu patut dikasihani gitu loh. Jadi kepada makhluk ciptaannya. Nah, nanti kalau ada saya ngomong kasih terus memberi, Pak, lah kami nggak punya uang. Oke, nanti kita bicara kasih yang bicara lebih luas. Jadi sekalian, tadi semua makhluk ciptaannya layak dikasihi. Oke, saya mempraktekkan ya. Saya punya kebiasaan jalan kaki di pagi hari. Saya dari rumah ya di samping saya bawa uang. Selama ini saya selalu bawa uang untuk nanti dibagi-bagikan. Yang kedua, saya menyiapkan ikan asin. Menyiapkan ikan asin dari rumah. Nah, untuk apa ikan asin itu? Kira-kira untuk apa kalau ikan asin? Karena di rute yang saya lalui, kadang saya lewat sawah, saya lewat perumahan, pekarangan itu ada kucing. Bahkan ada kucing yang budukan, ada kucing yang gak terawat, kan gitu. Nah, itu saya kasih makan ikan asin. Nah, jadi berbuat baik itu bagi semua makhluk ciptaannya.